Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Ramadhani, NPM 18411021, kelas manajemen 19 A2 SP. Saya di sini akan menjelaskan soal dari manajemen keuangan internasional. Soal yang pertama yaitu perusahaan multinasional dan contoh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk realisasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka. Dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN seperti potongan pajak, bantuan pemerintah, atau infrastruktur yang lebih baik dan standar pekerja dan lingkungan yang memadai. PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu dengan mereka yang membutuhkan. Contoh perusahaannya yaitu Freeport Indonesia. Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang melakukan penambangan, pemrosesan, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung emas, perak, tembaga. Perusahaan ini menjalankan operasinya di daerah dataran Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua di Indonesia. Freeport Indonesia merupakan perusahaan multinasional karena telah memasarkan output mereka berupa konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh dunia. Soal yang kedua yaitu guna kurs untuk perusahaan multinasional. Gunanya untuk menjadi alat tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan antar negara, sehingga kegunaan kurs bagi perusahaan multinasional dirasakan penting dalam perdagangan seperti ekspor dan impor. Dalam perdagangan seperti ekspor dan impor, dengan adanya kurs, perusahaan mampu mengukur dan memahami resiko serta keuntungan yang bisa didapat dari bisnis yang dikelola. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan bursa valuta asing dan apa fungsinya. Yang dimaksud dengan bursa valuta asing adalah suatu lembaga atau tempat yang memperdagangkan jenis-jenis mata uang asing. Dengan kata lain, bursa valuta asing merupakan pasar di mana valuta asing atau uang asing diperjualbelikan. Bursa valuta asing biasanya dilakukan oleh bank swasta nasional, bank swasta asing, dan bank pemerintahan yang telah mengkhususkan aktivitasnya dalam perdagangan valuta asing serta telah menjadi bank devisa. Lembaga yang kegiatannya terkhususnya dalam perdagangan valuta asing tersebut disebut money changer. Proses penawaran dan permintaan yang terjadi lewat mekanisme pasar dapat mempengaruhi harga valuta asing. Adapun fungsi dari bursa valuta asing sebagai berikut. Yang pertama, mempelancar pembayaran internasional dan perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Yang ketiga, melakukan hacking. Hacking merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada modal yang dimiliki dan mencegah adanya kerugian akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat, sebagai sarana dalam pemindaian dana yang dilakukan antar negara yang memiliki mata uang berbeda. Soal nomor 4 yaitu perbedaan spot rate dan forward rate, dan berikan contoh langsung pada perusahaan multinasional. Perbedaan kurs forward dan kurs spot adalah
Harga atau kuantasi yang berbeda untuk kontrak yang berbeda. Kurs spot adalah harga yang dikontrak untuk transaksi yang terjadi segera atau harga yang di tempat. Forward rate di sisi lain adalah harga penyelesaian suatu transaksi yang tidak akan terjadi sampai tanggal yang telah ditentukan di waktu yang akan datang. Ini adalah harga yang berpandangan ke depan. Forward rate biasanya dihitung berdasarkan kurs spot, yaitu Toyota menjadi perusahaan multinasional di industri otomotif yang terus berkembang di Indonesia sampai saat ini. Toyota Motor Corporation adalah pabrik otomotif multinasional Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, Aichi, Jepang. Toyota adalah produsen mobil terbesar kedua di dunia di belakang Volkswagen. Toyota adalah produsen mobil pertama di dunia yang memproduksi lebih dari 10 juta kendaraan per tahun. Kondisi paritas internasional, yaitu merupakan sejumlah kondisi kesimpulan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Terdiri dari kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi abersi, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas resiko. Yang keenam yaitu exposure dan resiko valuta asing. Exposure adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Exposure yang paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan, misalnya harga saham. Dan resiko valuta asing atau falas merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih tentang jawaban UAS dan soalnya. Saya Dia Putri Ramadhani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.